Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fajar Nurrohmah, NPM 2201012019. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu Bapak Lutfi Zaimuddin dengan judul Sumber Hukum Islam, Al-Quran dan Hadis. Al-Quran yaitu secara bahasa berarti bacaan, menurut istilah usul fiqh berarti kalam, perkataan Allah yang diturunkannya dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab, serta dianggap beribadah membacanya. Menurut sebagian besar ulama, kata Al-Quran dalam perspektif etimologis merupakan bentuk masdar dari kata qoro'a yang bisa dimasukkan pada wazan fu'lah yang berarti bacaan atau tertulis padanya. Al-Quran ada dalam kajian usul fiqh merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama atau pokok hukum Islam berarti Al-Quran itu menjadi sumber dari segala sumber hukum. Fungsi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yaitu yang pertama sebagai hudan, yang kedua sebagai rahmat, yang ketiga sebagai furqan, yang keempat sebagai mau'izah, yang kelima sebagai busyra, yang keenam sebagai tibyan atau mubin, yang ketujuh sebagai musodik, yang kedelapan sebagai nur, yang kesembilan sebagai tafsil, yang kesepuluh sebagai syifa'u, dan yang terakhir sebagai hakim. Al-Hadis atau As-Sunnah yaitu menurut Al-Sawqani sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syuhudi Ismail berarti jalan walaupun tidak diridhoi. Pengertian sunnah secara etimologis adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang selalu dilakukan tanpa mempermasalahkan apakah jalan atau jalan tersebut baik atau buruk. Sunnah atau al-hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun persetujuan Nabi SAW. Sedangkan menurut istilah agama yaitu perkataan Nabi, perbuatannya dan takrirnya. Secara etimologi, sunnah memiliki pengertian dari para ahli yaitu ilmu hadis, ilmu usul fiqh, dan ilmu fikih. Kedudukan Al-Hadis As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yaitu karena sunnah merupakan penjelas dari Al-Quran, maka yang dijelaskan kedudukannya lebih tinggi daripada yang menjelaskan. Fungsi Al-Hadis As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Fungsi sunnah yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Dengan demikian, asli bagi hukum fiqh, maka sunnah disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani dalam hubungannya dengan Al-Quran, ia menjalankan fungsi sebagai berikut: bayan at-takrir, bayan tafsir, bayan at-tasyiri, dan bayan al-nasab. Hubungan Al-Hadis As-Sunnah dengan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum syariat Islam yang ditetapkan, yang orang Islam tidak mungkin memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap tanpa kembali kepada kedua sumber hukum Islam. Sunnah berperan penting dalam menjelaskan maksud-maksud yang terkandung di dalam Al-Quran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.